Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan ngebahas tentang mau dapat PTN tapi nggak mau tes tulis. Oke, jadi buat kalian yang baru gabung atau baru lihat video ini, silakan diperhatikan secara seksama sampai habis. Apakah ini ngaruh ataupun tidak ke kalian? Nah, mau dapat PTN tapi nggak mau tes tulis. Ini gimana? Ini banyak banget anak-anak yang berpikir bahwa udah capek nih kelas 1, kelas 2, kelas 3. Udah capek belajar, udah capek ngepush lah ya. Bener-bener ambis banget. Tapi di suatu kondisi, udah deh nggak mau tes tulis. Maunya ya milih aja, nggak masalah. Tapi bagaimana kalau misalnya yang memiliki prasangka seperti ini, yang memiliki keinginan seperti ini adalah anak-anak yang nggak gitu pintar, nggak gitu bodoh, tapi di tengah-tengah. Bahkan di tengah-tengah tapi yang di bawahnya. Jadi kalau misalnya ada 300 siswa, itu mungkin dia peringkat 150 lah ya. Berarti kan separuhnya tuh 50%. Atau peringkat 180, tapi dia pengen dapat PTN. Mereka sadar bahwa ketika mau dapetin PTN, ya harus eligible. Kalau nggak mau tes tulis ini ya. Tapi kalau misalnya anaknya santai aja, ada tugas ya udahlah kerjaan enggak ya nggak dikerjain ya nggak masalah. Terus ambisnya juga nggak terlalu ambis. Terus ini gimana? Ya udah solusinya adalah bisa diperhatikan. Yang pertama adalah naikin nilai rapot. Nggak masalah nih buat kalian sekarang kelas 3. Nggak masalah kalau misalnya kalian kelas 1, kelas 2 nilainya pada kecil atau mungkin nggak gitu besar. Tapi ketika udah mulai kelas 3, coba deh naikin nilai rapotnya. Kenapa? Karena semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 itu presentasinya beda-beda. Di mana semester 5 ini presentasinya gede banget. Jadi buat kalian yang kemarin masih awal-awal masih santai, ya udah ini harus ngepush. Naikin nilai rapot. Kak, kalau misalnya naikin nilai rapot, tapi nggak masuk eligible, ini tujuannya kita bahas itu. Jadi, buat anak-anak yang, ya, mereka tahu nih, kalau misalnya eligible itu di video sebelumnya udah pernah kakak bahas, yaitu adalah katakanlah 40%. Jadi kalau ada 300 siswa, sekitar 120 lah, gitu ya, 120. Pas dihitung-hitung nih anak, ada yang peringkat 150, ada juga peringkat 160 dan mungkin ada peringkat 121. Itu gimana tuh kalau 121? Ya mungkin nanti nunggu aja ketentuan dari guru BK-nya. Apakah peringkat yang 40% ini mau mundur apa enggak? Soalnya kalau dia mundur otomatis yang peringkat di bawah 121, 123 mungkin otomatis akan naik. Biasanya kenapa mereka mundur? Ada yang mau mengambil beasiswa, ada yang dapat beasiswa lah ya, atau mungkin pengen kedinasan dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya kondisinya, oh ini peringkatnya 50% nih, sedangkan eligible nggak masuk. Jadi gimana? Naikin nilai raport. Bagus-bagus masuk eligible ya, kalau nggak bagus ya masuk aja. Intinya di bawah nilai raport, di bawah eligible itu. 50% juga nggak masalah gitu. Yang penting sekitar 50-60%. Kak, kenapa sih harus seperti itu? Ya kan? Kenapa? Karena gini, ketika fokus ke 40% eligible, maka anak-anak atau yang lolos eligible itu ya dari sekolah akan memilih PTN-PTN yang terbaik bagaimanapun itu. Tapi yang di bawah-bawah ini gimana? Ya udah naikin nilai raport dulu aja. Masalah eligible apa enggak? Ya udah. Yang penting nih anak harus atau mereka-mereka lah ya harus dapat PTN gitu. Karena gak lumayan apa ya lumayan ngeselin juga sih ya. Jadi kalau nilainya nggak pas tapi pengen PTN tapi nggak mau tes tulis, ini gimana ya udah. Pertama adalah naikin nilai rapot semaksimal mungkin harus naik, gitu ya. Selanjutnya adalah under eligible rank. Apa itu under eligible rank? Jadi di bawah eligible rank, di bawah peringkat eligible-nya. Jadi kalau 40%, katakanlah tadi kita bahas 120 ya,
lihat peringkat 125 gak usah khawatir, santai aja. 127 santai aja, nggak masalah. Dapat nggak kak ini PTN tapi nggak tulus? Dapat. Banyak banget kok anak-anak yang seperti itu gitu. Tapi mungkin ada kondisi yang beda dibandingkan anak-anak yang eligible. Dan dia kan nggak mau tes tulis ya. Kalau nggak mau tes tulis ya nanti akan dapat seadanya aja. Maksudnya apa tuh kak seadanya? Lanjut ya. Jadi dimaksimalkan untuk under eligible rank. Jangan terlalu jauh banget. Karena kalau udah jauh banget, nilainya nggak mencakup ya, ya otomatis harus tes tulis. Kayak gitu. Atau mencari kampus-kampus yang membuka lewat jalur rapot. Selanjutnya adalah ini dia jalur tes rapot. Banyak banget jalur tes rapot. Ada PPKB UI, ada USMI IPB, ada PSSB Undip, dan lain-lain. Banyak banget. Jadi dipersiapkan nilainya supaya masuk nih jalur tes rapot. Jadi nggak usah khawatir ketika sekitar bulan Januari atau Februari anak-anak yang eligible milih, ya kan, nih anak nih misalnya nih ada anak lah ya, dia nggak masuk eligible nih, ya kak 120 aku dapat 122 misalnya, ya udah fokus ke jalur tes rapot tersebut. Nah kemana aja PPKB, USMI, PB, PSSB, Undip dan lain-lain, banyak banget lah ya, dicek sendiri aja. Oke, itu boleh nggak ikut semua? Boleh banget, tapi dengan catatan jalur tes rapot ini berbayar. Tidak seperti jalur tes tidak seperti SNMPTN yang gratis tinggal milih aja. Ini milih, tapi berbayar. Ada juga yang harus pakai namanya SI untuk PPKB UI gitu ya. Selanjutnya D3 atau D4. Nah, karena ini adalah anak-anak yang nggak mau tes tulis, jadi harus memilih apakah D3 atau D4. D3 itu selama 3 tahun. Nanti adanya ahli media untuk kelulusannya ya. Ahli media apa gitu. AM gelarnya. Atau kalau D4 itu biasanya tuh STR, sarjana terapan gitu. Kak, tapi di UI ada kak misalnya S1 paralel. Ya, setahu Kak Firdaus itu hanya ada di UI aja. S1 paralel, udah pernah kakak bahas juga di video-video sebelumnya. S1 paralel itu adalah jalur S1 di mana ijazahnya, ya kan, itu tidak dibatasi oleh waktu. Kayak gitu. Dan setahu Kak Firdaus, setahu kakak nih ya, yang mungkin kakak juga belum cek-cek lagi, itu ada di UI. Di tempat lain sih kayaknya reguler deh, gitu ya. Nanti kalau misalnya salah, tolong dicek lagi aja, kayak gitu. Semakin kalian ngecek, semakin kalian, oh ternyata kalian mau belajar tentang ini, gitu. Kenapa? Karena untuk masa depan kalian juga. Dan biasanya yang Kak Firdaus kaget juga ternyata ada orang tua yang ikut nonton video ini ya kan, melihat mempersiapkan ini semua. Terima kasih, sehat-sehat terus, semoga anak-anaknya dapat PTN yang diinginkan gitu. Jadi D3 atau D4 atau S1 paralel. Nah kalau misalnya untuk jalur tes rapot ini biasanya yang tersedia adalah D3 atau D4. D3 atau D4 kan nggak mau ini kan, nggak mau tes tulis kan, dan juga nggak masuk eligible. Makanya coba aja dinaikin nilai rapotnya, kali-kali masih masuk. Walaupun bottom banget, di terakhir banget, kakak udah pernah bahas, peringkat terakhir di sekolah yang masuk top 1000-nya itu mungkin peringkat 900 sekian menuju 1000, tapi kenapa dapat PTN? Dan itu S1 gitu. Anaknya mungkin sering lihat video Kak Firdaus, tapi nggak mau respon, nggak mau komen gitu ya sebelum-sebelumnya. Nah, itu gimana? Ya udah, nanti kita cek aja tuh, ya kan? Jadi nanti lihat-lihat aja video-video sebelumnya, semoga bisa nyambung gitu. Selanjutnya adalah pilih PTN. Jadi udah di 3 atau D4, ya udah deh Kak, di 3 atau D4. Nah, kebanyakan kalau udah di akhir-akhir dengan kondisi seperti ini, kebanyakan orang tua itu berpikir udah deh, ya punya putra atau putri ya, udah sekolah 3 tahun, capek banget ya kan, dari pagi sampai sore, terus besok pagi harus berangkat lagi, udah terserah deh mau kuliah di mana, ya kan.
Nah, biasanya pilih PTN ini lebih ke arah, tadi kan jalur tes rapot ini kan lumayan bagus ya, bagus banget lah kampus-kampusnya, ada UI, PB, ada juga Undip dan lain-lain. Nah, ini lebih ke arah berpikir, ya udah deh, nggak apa-apa D3 atau D4, yang penting UI gitu, yang penting IPB, yang penting Undip misalnya gitu, dan gak masalah gitu ya. Dan juga ada yang lokasinya deket deket banget nih, ih kak ternyata UI itu dari rumahku cuma misalnya 30 meter atau 100 meter, ya udah dimaju aja gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pilih jurusan. Agak lumayan nih, jadi bingung nih. Kenapa sih kak kok jadi bingung? Jadi gini, ketika kalian menentukan jalur tes rapot nih, katakanlah ada A, B, C, D, E misalnya, misalnya ada 12 jalur tes rapotnya. Terus kalian memilih D3 atau D4, lalu pilih PTN-nya. Biasanya kan pasti beda-beda nih, gitu ya. Jadi yang kalian inginkan untuk jurusan reguler itu biasanya nggak ada di jalur tes ini biasanya, atau ada atau tidak ada. Kalaupun misalnya ada, ya mungkin D3 atau D4, nggak S1 misalnya. Ataupun ada S1 tapi mungkin paralel. Kayak gitu. Jadi, pilih PTN-nya nih, katakan PTN-nya lumayan bagus nih. Tapi selanjutnya adalah jurusannya, jurusannya kok aku nggak serak misalnya. Aku nggak serak nih, ya udah ganti aja PTN yang ada yang tersedia, tapi jurusannya kalian serak. Kenapa sih jurusan itu ngaruh dan ngeri banget? Kenapa? Karena itu yang akan kalian rasakan selama 3 tahun masa-masa studinya kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau dapat PTN tapi nggak mau tes tulis, ya monggo, silakan, ya kan. Tapi ini ketentuan-ketentuannya. Ini yang Kak Firdaus amati ya. Kalau mungkin nanti ada kurang atau lebihnya, monggo dicari-cari lagi aja. Semoga ini membantu kalian dalam proses kalian dapat PTN tapi nggak mau tes tulis. Kenapa? Karena tes tulis itu, bahkan Ariel Noah aja, dia ngerasa dulu si Penmaru itu lumayan susah. Emang bener-bener susah. Jadi kalau misalnya SBMPTN itu gampang, pasti banyak banget dong yang lulus dong. Sedangkan kampus itu akan secara selektif memilih anak-anaknya, memilih calon mahasiswa barunya gitu. Makanya pun kalau kalian dapatnya akhirnya di eligible, nah bisa lihat video Kak Firdaus juga, itu silakan memilihnya semaksimal mungkin. Tapi ingat, harus harus banget orang tua harus ikhlas, harus ridho dengan ketentuan, dengan pilihan yang kalian inginkan. Oke, mungkin dari Cafe Dos itu aja. Semoga bermanfaat videonya. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya, bisa silakan di email aja di kakfirdaus15@gmail.com. Mungkin kalau kalian mau nanya-nanya apa, nanti Kak Firdaus bikin sesi pertanyaannya. Atau juga ada anak-anak yang sebelumnya lolos, nanti mungkin Kak Firdaus masukin di videonya. Jadi, oh seperti ini loh konsep-konsepnya. Kayak gitu ya. Oke, dari Kak Firdaus gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.